sejarah dari catering ini tuh berdiri sejak kapan, terus mungkin kejuaraan-kejuaraan seperti cat show tadi yang pernah diraih itu apa saja, terus dan keunggulan catering ini itu apa gitu Pak? Sejarah ya. Ya. Kita mulai itu catering dari 2012. Kemudian itu berawal dari kesukaan kami, saya dan istri terhadap kucing gitu. 2006 mulai pelihara sebetulnya, tapi belum jadi catering itu, masih pet ya. Kemudian nambah sampai waktu itu ada 19 ekor. Kita nggak breeding, hanya pelihara. Kemudian setelah kurang lebih 6 tahun kita pelihara, baru memutuskan menjadi catering. Jadi 2012 mulainya. Kemudian tadi yang kedua, apa pertanyaannya? Kejuaraan yang pernah diraih. Kami di organisasi mempunyai kewajiban sebetulnya. Dalam 1 tahun itu kita wajib 2 kali untuk ikut cat show. Jadi cat show itu di organisasi adalah kewajiban sebagai catering. Jadi tidak hanya breeding tapi juga harus mengikuti kontes. Nah, kontesnya kontes apa? Kontes itu ada beberapa sebetulnya. Ada international cat show, ada national cat show, ada fun show gitu ya. Nah, yang sudah kami ikuti hampir semua sebetulnya. Hampir semua, dan itu rutin setiap tahun. Ya, baik international cat show maupun cat show yang lain gitu. Itu sih ya. Jadi kalau disebutkan sebetulnya relatif banyak. Tapi prinsipnya adalah ya international cat show. Seperti sekarang sedang ada di Bogor, nanti bulan depan ada di Jakarta. Itu hampir setiap bulan sih ada aja cat show. Keunggulan tadi. Oh ya. Apa ya keunggulannya? Mungkin gini, dalam pemeliharaan karena kita sudah relatif lama gitu breeding kucing, sehingga kita concern terhadap pemeliharaan kucing itu sendiri. Karena misalnya kebersihan kandang itu kita perhatikan betul, kesehatan itu juga kita perhatikan betul. Kami punya tim di sini, ada 3 orang, itu dibagi, 1 orang kebersihan, kemudian 2 orang yang memang bagian kesehatan yang setiap hari mengecek. Kemudian kita juga punya catatan medical record gitu, seperti manusia ya, seperti orang, atau seperti di klinik, yang isinya di situ anamnesa, kemudian di situ ada terapi kalau memang perlu terapi. Kemudian kalau semua kucingnya sehat, kita cuman cek kondisi oke, kemudian di situ ada timbangan berat badan itu setiap hari. Jadi kita timbang setiap hari. Wajib itu sudah. Jadi setiap hari ada laporan timbangan seluruh kucing yang ada. Sebagai acuan buat kita ada masalah atau enggak gitu ya. Nah, kemudian terakhir kita memang khusus beternak kucing British Shorthair. Kita enggak breed ras lain gitu, sehingga kita menjamin terkait dengan kemurnian rasnya. Artinya kalau memang ada calon adopter yang mencari ras lain, kita memang nggak ada selain dari British Shorthair gitu. Itu aja sih. Oke, mungkin kita kayak pasti di sini kira-kira ada berapa kucing nih Pak totalnya? Kucing total indukan dengan anakan sekarang 55 ekor. Ya, banyak 55 sekali. ekor. 55 ekor. Dan mungkin kita kepo ya, karena biasa kan terkenal mahal ya Pak ya. Itu kira-kira kalau menurut Bapak itu apa sih yang membuat mereka tuh spesial dan mahal gitu? Ya, BSA terkenal mahal memang iya. Memang gini, pertama adalah indukan itu kita impor. Ya, indukan itu kita impor.
Nah, adoption fee atau harganya di luar sendiri itu kalau kualitasnya yang baik memang dia mahal. Nah, yang kedua adalah mengenai perawatan, walaupun sama dengan kucing ras lainnya, tidak ada yang khusus gitu ya. Tapi memang juga perawatannya kan tidak murah juga gitu. Nah, sehingga dari situ memang terbentuk harga ya adoption fee yang setiap ras itu kan berbeda-beda. Kenapa misalnya BSA harganya sekian? Karena memang harga importnya juga indukannya juga memang mahal, beberapa kali lipat dari harga anakannya. Lebih ke arah situ. Jadi kalau kucing ras kembali tergantung dari itunya tadi, sudah ada harganya sendiri-sendiri dia. Nah, itu satu. Yang kedua, BSA itu ada beberapa kualitas dan ada juga yang sertifikat dan non sertifikat. Nah, yang bersertifikat dan yang berkualitas baik itu memang mahal, memang lebih mahal dari yang non sertifikat. Nah, tadi adoption fee-nya itu pasti berbeda-beda gitu kan, setiap kucing, dan BSH ini juga mahal gitu. Kalau boleh tahu nih Pak, range harga BSH itu di sini dari berapa sampai berapa? Range harga itu kembali tergantung kualitas, tapi range-nya 25 sampai dengan 45 juta harga per ekornya. Oke. Iya. Mahal ya. Oke, Bang, silakan kalau ada yang mau tanya lagi. Yang sertifikat aja. Gimana? Range harga 25 sampai 40 itu Iya. baik yang bersertifikasi maupun tidak bersertifikasi tadi. Kita tidak ada yang tidak bersertifikat. Jadi semuanya bersertifikat. Nah, yang membedakan itu adalah yang membedakan harga ya atau adoption fee-nya itu dilihat dari apa sih gitu. Yang pertama kualitas ya, kalau standar breed itu kan ada standar breednya gitu ya. Kalau BSA itu seperti apa sih yang baik kualitasnya, atau kita sebut show quality ya. Kemudian bagaimana yang breed quality, yang di bawahnya show quality gitu. Ada lagi yang pet quality, tapi kita nggak ada kalau yang pet quality. Adanya adalah breed dan show quality. Bukan berarti breed dan show quality tidak bisa dijadikan pet gitu. Tapi kalau diklasifikasikan itu kita ada show quality dan breed quality. Nah, dari situlah menentukan adoption fee-nya. Yang kedua warna gitu. Yang ketiga jenis kelamin. Jadi biasanya betina sedikit lebih mahal dari jantan. Kemudian warna-warna yang khusus gitu, yang jarang itu lebih tinggi dari yang warna yang umum. Kemudian kalau sudah warnanya bagus, kualitasnya bagus gitu ya. Kemudian tadi itu jenis kelaminnya misalnya female gitu, itu biasanya yang tertinggi itu. Gitu. Nah, gitu. Lagi. Oke, mungkin kita sebagai orang awam kan kita nggak tahu nih Pak, kalau misalkan BSH murni sama BSH yang mungkin udah ada campuran ras lain gitu. Iya. Karena setahu saya jujur pribadi tuh saya kira BSH cuma yang warna abu-abu kan Ya, kebanyakan begitu. Iya, jadi gimana nih Pak kalau bedain? Oh, ini nih BSH murni, ternyata itu ada campuran ras lain gitu. Iya. kita secara kasat mata begitu ya, bisa dibedakan dengan kita melihat kalau kita sudah pengalaman bahwa BSA itu harus begini loh fisiknya gitu. Bisa juga nggak mudah ngelihatnya kalau campuran tuh ya. Campuran bagaimana dong kalau gitu cara membedakannya? Yang pertama adalah yang yang paling simpel ya. Yang pertama adalah pastikan induknya adalah British Shorthair juga gitu ya, bahwa kucing ini berasal dari indukan BSA ini dan ini gitu, ini anaknya gitu. Nah, kemudian yang kedua ya adopt memang di tempat yang memang breeding British Shorthair yang asli ya, yang asli gitu. Jadi jelas silsilahnya.
Kemudian ya jelas bapak ibunya, jelas sertifikatnya. Ya fungsi sertifikat adalah untuk memastikan justru. Ya, jadi pedigree itu, sertifikat itu adalah untuk memastikan kemurnian ras. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Ya, bahwa kucing ini bersertifikat jelas, kemudian dia bapak ibunya jelas. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tadi yang melihat dari fisik. Gimana kalau kita cuma ngelihat selewat gitu ya? Bisa nggak kita bedain? Kalau memang sudah berpengalaman melihat BSA, kita bisa bedain. Tapi banyak orang awam itu yang tidak bisa membedakan. Saya lihat kucing abu gitu ya, bulunya abu, kemudian disebut BSA. Itu yang agak-agak sulit, karena begini, mungkin teman-teman juga sudah tahu bahwa perkawinan kucing ras, kucing BSA dengan kucing lain bisa saja menghasilkan anakan yang mirip dengan salah satu induknya, bahkan bisa hampir 100%, ya hampir. Walaupun jarang yang bisa sampai 100% mirip. Bisa beda anatomi, bisa beda karakter gitu. Bisa beda karakter. Nah, itulah yang membuat kita memutuskan untuk kami akan breeding bersertifikat aja dan ras murni gitu.